Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas suspensi lagi. Kali ini soal rumor bahwa suspensi tabung itu lebih nyaman. Penulis ingin bahas soal alasan mengapa suspensi tabung nggak lebih nyaman, dan juga alasan mengapa suspensi yang nggak pakai tabung nggak nyaman. Jadi apa sih gunanya tabung itu? Tabung tambahan pada suspensi ya. Ini cuma khusus suspensi motor, suspensi belakang aja. Yang untuk motor matic atau motor yang motor sport yang shocknya 2, double shock katanya. Jadi keberadaan tabung tambahan itu sebenarnya sebenarnya bukan untuk tambah empuk, bukan untuk bikin suspensi tambah empuk, tapi gunanya adalah membuat kerja suspensi jadi lebih konsisten. Mengapa kok bisa konsisten? Karena gerakan oli itu normalnya waktu oli dikocok-kocok, waktu kendaraan dipakai, itu normalnya akan menghasilkan buih udara. Buih udara ini makin lama akan membentuk gelembung, dan kalau sudah membentuk gelembung, kerja suspensi jadi terganggu. Karena suspensi itu kerjanya dirancang agar ada hambatan oli, agar oli di dalamnya suspensi itu bisa menghambat gerakan suspensi. Jadi kalau misalnya ada klep-klepnya ukurannya kecil, hambatannya besar. Klepnya ukuran besar, hambatannya kecil. Bisa lebih rumit dari itu. Jadi misalnya kalau gerakan suspensinya cepat, jadi di bypass oli, nggak usah lewat klep normal tapi lewat bypassnya. Jadi ada istilah high speed, ada high speed rebound, high speed damping, seperti itu. Nah, untuk bisa mengurangi gelembung atau buih ini, salah satu cara adalah dengan menambah udara bertekanan. Nah, tabung tambahan ini adalah salah satu cara untuk menambahkan udara bertekanan. Udara bertekanan ini juga bisa langsung ditambahkan ke suspensi. Jadi bisa pakai pemisah di dalamnya tabung, atau pakai balon di dalamnya satu tabung. Nah, yang pakai tabung tambahan ini nitrogennya ditaruh terpisah, lebih banyak tempatnya. Jadi kalau nitrogennya dijadikan satu dengan tabung utama, itu ruang suspensinya jadi sedikit, jarak mainnya jadi sedikit. Dengan pakai tabung, jarak main jadi banyak. Tapi ingat ya, tabung tambahan ini isinya bukan 100% nitrogen, enggak, cuma sebagian aja. Kalau yang di modelnya all-in atau rapid ya, itu udara bertekanan nitrogennya itu dipisahkan oli dengan semacam lempengan gitu.
Jadi lempengan ini memisahkan oli dengan nitrogennya. Nah, kalau di model kayak YSS atau merek lain-lain yang kebanyakan itu pakai balon, pakai karet. Tuh, karet bentuknya kayak gelas, terus dirapatkan. Dan nanti udara bertekanan ini bisa membuat buih jadi hilang, tapi juga ada efek lain, yaitu nambah kekuatan, nambah per. Jadi tambahan per ini tergantung dari kekuatan dari tekanan udara nitrogen yang dimasukkan. Rekomendasinya kalau nggak salah 4 PSI ya, tekanan untuk nitrogennya. Mungkin penulis lupa ya, yang jelas udara pertekanan itu akan menambah nilai pernya. Apa ini yang bikin keras? Apa ini yang bikin suspensi pakai tabung keras? Enggak. Dengan penjelasan seperti itu, penulis harap pemirsa bisa paham mengapa kalau suspensi pakai tabung itu tidak lebih empuk. Sebenarnya apa yang bikin empuk? Empuk, mungkin tepatnya bukan empuk ya, nyaman. Soalnya empuk itu nggak selalu nyaman kalau soal suspensi. Yang bikin suspensi jadi nyaman itu adalah ketika motor atau mobil bisa melewati jalan kondisi macam apapun dengan tenang, stabil, goncangannya nggak banyak, getarannya nggak banyak, dan nggak limbung tapi stabil. Yang bisa bikin stabil itu adalah bila suspensi bisa mempunyai hambatan yang cukup, yang pas, nggak kurang, nggak lebih. Hambatan ini biasa disebut damping kalau bahasa Inggrisnya, apalagi ya, itu damping lah. Dan selain itu, ukuran per juga harus pas dengan beban, harus pas dengan saat kendaraan dinaiki. Jadi menentukan keras tidaknya per atau hambatan shock breaker atau suspensi secara keseluruhan itu tidak bisa dengan dibiarkan berdiri sendiri. Juga kadang tidak bisa pakai acuan yang biasanya ngukur-ngukur pakai sentimeter, SAG ya, SAG. Jadi kadang kan kalau beli suspensi diukur, kalau untuk nyetel preload ya diukur, kalau lagi diduduki itu turun berapa senti, kalau kalau nggak diduduki berapa senti, kalau habis dikendarai berapa senti. Mungkin bisa pakai acuan itu, tapi empuk itu bukan itu, nyaman itu bukan itu. Dan nilai sak yang macam-macam gitu itu, yang turun berapa senti itu harusnya diukur, harusnya dilakukan tidak untuk menentukan preload, tapi untuk menentukan per. Masalahnya orang jualan suspensi di Indonesia itu
nggak kenal istilah ganti per yang ukurannya pas dengan berat badan atau dengan ukuran rider atau pemakaian barang berapa gitu, nggak ada kayak gitu. Di Indonesia itu adanya ya apa, toko suruh milih model suspensinya yang kayak gimana untuk motor apa, pilih modelnya gimana, itu toh. Beda sama kalau di luar negeri beli suspensi itu. Sebelum datang ke toko tanya, Mas, itu sampean berat badannya berapa, motornya tipe apa, nanti sama apa yang jualan dipilihkan per yang ukurannya pas. Jadi kalau apa, kalau dikendarai nggak terlalu keras juga nggak terlalu empuk, apalagi kalau pemakaiannya untuk harian. Nah, ini bedanya orang jual suspensi lokal dan luar negeri itu. Ini juga yang bikin orang kalau di luar itu apa, merasa naik motor itu nyaman. Kalau di Indonesia motor gak karu-karuan, ya kayak gitu. Karena di luar negeri pabrikan itu sangat memperhatikan betul konsumen mereka itu berat badannya berapa. Kalau rata-rata ukurannya beratnya 80 kilo ya disetel rata-rata 80 kilo. Indonesia mungkin gak ngereken, apalagi beberapa merek kadang terlalu empuk, kadang terlalu keras. Empuk kerasnya suspensi itu bukan tergantung pada tabung. Iya memang tabung itu nambah angin, ada udara bertekanan di dalamnya, tapi kan bisa dihitung. Masa goblok banget sih kalau ada udara bertekanan nambah per, nggak bisa dihitung ukuran apa, kekerasan per yang pas berapa. Bukan karena nggak mampu, bukan karena bodoh, tapi males. Soalnya apa, orang jualan suspensi itu orang Indonesia nggak ngerti gitu, nggak ngerti suspensi nyaman kayak apa. Taunya suspensi bagus, dipikir kalau suspensi itu beli ya kayak gitu, pakai suspensi rasanya pasti ya begitu itu, keras, dapat dari pabrikan keras, dapat dari aftermarket juga keras. Dipikir suspensi yang baik kayak begitu, pingin motornya anteng, pingin motornya apa, stabil, beli yang paling keras. Padahal enggak. Ini motor penulis, setelan suspensinya empuk, preload setelannya empuk. Kalau pakai sendiri enggak mentok polisi tidur, kalau pakai boncengan mentok, soalnya dibuat pas preloadnya untuk ukuran berat badan penulis. Apa motornya nggak stabil, goyang-goyang di setel lampu? Ya stabil, soalnya apa, hambatan suspensinya ada, terus nggak single action, beda sama buatan pabrikan. Belok-belok ya nyaman, jalan lewat jalan nggak rata ya nyaman. Depan ini kelihatan duduk kayak getar-getar, penulis yang nggak nyata ya. Ini kan kamera nyangkut ke badan, enak kok. Gerakan badan penulis naik turunnya nggak kayak sebelah yang Mac and Mac ini, beda lah. Bisa lihat sendiri dari kamera, ini kan kamera sambung badan, gerakan naik turunnya kan sedikit, ya itu yang penulis rasakan. Nggak gitu, enggak. Dan ini kebetulan
suspensi pakai tabung tambahan, DBS pakai tabung tambahan, empuk. Tapi empuknya bukan karena tabung, karena apa? Karena pernya empuk. Dan justru kebanyakan suspensi yang pakai tabung itu justru keras-keras, karena ya yang jualan mikirnya, oh keras itu stabil, nyaman, dan paling untuk kebutuhan sport, motor sporty keras. Padahal enggak. Padahal kebanyakan orang beli suspensi itu tujuannya apa? Biar nyaman. Apa kalau beli suspensi yang nggak pakai tabung itu lebih empuk? Enggak juga. Tergantung pabriknya. Kalau pakai beli mereknya KYB, ya sama aja bohong. Podo ae. Wong bawaan itu mereknya KYB juga. Beli aftermarket ke merek KYB, ya nggak enak loh. Mikir. Sudah tahu bawaannya motor itu merek KYB atau Showa. Sudah tahu kalau bawaannya motor itu nggak sip. Kok belinya merek sama? Walau lebih mahal, kalau suspensi yang versi murahnya itu nggak nyaman, jangan harap yang mahal itu nyaman. Kalau misalnya stabil, maka merek yang sama tapi yang lebih mahal bisa stabil juga. Tapi kalau sudah yang harganya murah masih baru itu sudah nggak karu-karuan, seringnya terlalu keras, ya yang harga lebih mahal juga begitu juga. Karena suspensi itu hubungannya bukan dengan harga, tapi dengan ukuran yang pas. Kecuali beli yang sangat murah-murahan, cek-cek banget, ya beda ya. Tapi yang harganya cukupan lah, mulai dari harga 130.000. Yang ini yang tanpa tabung ya. Kalau tanpa tabung mulai dari 200.000. Murah kan? Dibanding suspensi standar yang nggak pakai tabung, 200 ribuan juga. Tapi yang yang orisinil itu aduh hancur. Memang ada pengecualian beberapa merek, misalnya TVS, Suzuki. Tapi kan kebanyakan motor di Indonesia itu mereknya, kalau nggak Honda ya Yamaha, menguasai pasar kan. Dan keduanya ini bikin suspensi pada ngaconya, nggak pecus. Kalau ada orang yang ngomong, oh suspensi ini dibuat oleh tenaga ahli tapi mereknya KYB atau Showa, tak ketawain. Apa nggak ngerasakan sendiri di motornya? Apa enak suspensinya? Suspensi canggih, suspensi ori itu harusnya, suspensi yang bener itu harusnya nyaman. Pabrik suspensi bikin suspensi yang murah ya tetap nyaman, cuma kadang ada beberapa kebodohan dari sales ya. Contohnya salesnya YSS Indonesia, entah mengapa dipikir orang Indonesia itu butuh suspensi yang keras. Alasannya kalau jalan banyak lubang, jalan nggak enak, suspensinya harus keras. Itu entah kenapa pabrik suspensi yang di luar negeri terkenal, bisa jadi saingannya Holin, di balapan dipakai, tapi di Indonesia salesnya goblok. YSS di Amerika, kalau misalnya ada konsumen datang, ditanyai dulu berat badannya berapa. Kalau di Indonesia datang ke pusatnya YSS, yang ditanyai apa? Nggak tanyai apa-apa,
yang ditanya pilih model mana, berat badan gak ngurus. Pokok orang Indonesia jalannya gini, kasih yang paling keras. Ya apa carane cek nyikso. Nggak paham penulis. Ya termasuk juga ini sales-sales dari banyak suspensi ya. Entah mengapa kok kepikiran bahwa orang itu pingin sporty, suspensinya jadi nggak masuk akal kerasnya. Padahal ya aslinya motor balap sekalipun ada yang empuk kayak di WSPK itu. Komentarnya apa? Empuk. Karena apa? Bukan kerasnya suspensi yang jadi fokus, tapi sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kebutuhan. Itu yang penting. Nggak selalu keras itu paling cocok untuk dipakai, termasuk untuk balap sekalipun, apalagi untuk harian. Makanya kan jadi apa, jadi ada cerita kayak Ohlins itu buat suspensi itu alasannya apa? Untuk balap, fokusnya untuk balapan, untuk dipakai kencang. Tapi orang pakai Ohlins kok disebut nyaman banget. Wah, aneh kan. Orang Indonesia asumsinya kalau sudah suspensi untuk balap harus keras, harus nggak enak, harus gonjang-ganjing kalau dipakai jalan normal. Tapi lihat komentarannya yang pakai Ohlins. Ohlins itu bikin suspensi untuk balapan khusus, nyebut Ohlins itu. Kalau mau untuk kenyamanan nggak akan seperti itu setelannya, ada sendiri. Tapi Ohlins nggak bikin itu. Ohlins itu fokusnya untuk suspensi, untuk balapan, untuk performa, untuk lintasan. Tapi anehnya yang pakai suspensi Ohlins di jalanan itu bilang suspensi Ohlins itu nyaman, dipakai jalan geronjalan enak, pakai jalan nggak rata enak. Nah yang goblok siapa? Pabrik Ohlins terkenal di dunia, dari Swedia, bikin suspensi kok nggak keras, tapi enak dipakai di jalan harian. Tapi kok bisa terkenal di balapan? Orang Indonesia kan nggak mikir, mulai dari sales sampai konsumennya kayak gitu. Makanya jadi ada jenjang lah, kesenjangan banyak antara apa rider Indonesia dan luar negeri. Ya karena gitu, ilmu ngaco tetap dipertahankan. Ngeyel tuh, ngeyel tapi nggak ada buktinya, dituduhi bukti cengengesan tok. Ya gitu itu orang Indonesia, ngeyel salah ngeyel, dikasih bukti tetap ngeyel. Setelah jadi korban sendiri baru oh iya cengengesan. Ya intinya suspensi itu yang nomor satu adalah per. Suspensi Ohlins jualnya orang berat ya dikasih per keras, pembelinya punya apa bobot di bawah 80 gitu dikasih yang ringan. Soalnya Ohlins ngerti per itu sangat penting fungsinya bagi pengendara. Dari sisi hambatan pernya, hambatan suspensinya juga masuk akal. Nggak pakai model yang kayak jual suspensi lokal, kadang setelannya nggak masuk akal kerasnya, padahal per sudah empuk tapi diduduki tetap keras. Kadang terlalu empuk, terlalu kecil hambatan suspensinya, pernya keras,
jadinya waduh nggak karu-karuan mau jak kemana-mana. Dan ini juga disertai dengan pengertian setelan suspensi yang ngawur. Entah dari mana asalnya orang kalau nyarankan nyetel suspensi yang pakai yang ada setelan compression, jadi kalau di Indonesia itu suspensi yang ada setelan kompresi dan ribbon itu disetel sama orangnya, sama apa yang nyarankan itu pakai mulai dari tengah, dari nilai 3, dari nilai 2. Kalau merek ini nilainya segini, kalau merek ini nilainya segini. Padahal beda model bisa jadi beda. Padahal beda merek, beda batch, kode produksi itu bisa beda. Harusnya nyetel suspensi itu mulai dari pernya harus pas. Kalau nggak nemu itu cari pabrik suspensi yang jualan per nyampu dengan preload yang banyak. Jadi kalau terlalu empuk bisa dikeraskan, per empuk tinggal ngeraskan pakai preload. Tapi kalau sebaliknya mustahil. Kalau pernya sudah terlalu keras nggak akan jadi empuk pakai preload, tetap keras. Jadi suspensi keras, per keras nggak akan bisa dibuat jadi empuk, harus ganti per kalau ingin empuk. Sementara itu per empuk bisa dibuat lagi keras, tinggal dikasih ganjel per, atau kalau ada preloadnya ya pakai aja preloadnya. Itu emang gunanya preload, untuk membuat per makin keras biar pas. Tapi kalau pernya sudah keras mau diapa-apakan juga mungkin. Sampai preload disetel dol ke bawah, pernya sampai nggak nyangkut ya tetap keras, nggak ngefek. Kalau pernya sudah keras, setelan ribbon, setelan kompresi diapa-apakan nggak akan bakal ngaruh, ya tetap aja keras. Namanya per sudah keras, per itu pada intinya suspensi. Nggak masuk akal lah kadang-kadang saran-saran itu. Kalau misalnya nyetel awal-awal ya, suspensi bagian dampernya, bagian hambatan suspensinya, hambatan kompresi atau hambatan ribbon. Kompresi itu kalau suspensinya jadi makin pendek, ribbon itu kalau suspensinya memanjang. Nah, dua-duanya ada hambatan kalau suspensi yang pabrik suspensinya benar. Nah, kalau nyetelnya harusnya itu mulai dari 0, jangan dari 3, jangan dari 4. Karena apa? Ya dilihat dong, hambatan suspensi kalau misalnya terlalu keras, ya rasanya keras juga, masih empuk. Mungkin waktu duduk jadi pelan-pelan turun gitu posisinya. Tapi kan yang namanya suspensi itu gerakannya cepet banget. Kalau turunnya lama atau naiknya lama ya bisa jadi keras juga. Aneh kalau ada yang sampai nyarankan mulai dari 3 dulu, optimalnya itu untuk merek ini, untuk tipe ini. Aneh itu. Penulis pernah lihat loh, ada yang review Scarlett itu keras,
Nulis heran kenapa kok sampai keras, soalnya yang penulis tahu kok dari testimoni Scarlett itu empuk. Penulis penasaran kan, kenapa kok bisa gitu. Ya sudah, penulis telusuri, penulis lihat videonya. Ternyata orangnya itu pakai apa? Pakai ribbonnya kebetulan ribbon, kompresi mungkin ya. Kompresinya disetel pas 6 terus 6, sementara yang ribbon diubah-ubah. Entah kenapa itu, kayaknya sengaja pengen menjatuhkan mereknya Scarlett barangkali ya. Dianggap 6 itu tengah-tengah, pas. Entah itu logika dari mana, pas gimana. Karena yang namanya keras empuknya, besar tidaknya hambatan suspensi itu kadang nggak bergantung dengan angka 6, belum tentu separuhnya 12. Karena apa? Hambatan suspensi itu sifatnya logaritmik, bukan linier. Makin cepat gerakan suspensi, makin peningkatannya itu logaritmik, berkali-kali lipat. Nggak bisa pakai ukuran gitu. Jadi ya harusnya nyetel suspensi kalau ada setelan kompresi dan ribbon itu mulai dari 0, terus ditingkatkan akan makin besar hambatan dari suspensi. Kalau setelannya cuma satu, ada yang cuma ngatur ribbonnya aja, ada yang kompresinya aja, ada yang dua-duanya sekaligus. Tapi tetap yang nomor 1 adalah pernya. Pernya keras ya keras. Orang beli all-in kalau nggak ngerti juga bisa ketipu. Jadi misalnya orang beratnya cuma 60 kg, beli all-in tapi pakai per yang untuk 80 kg, ya jelas keras, nggak akan nyaman orangnya. Itu ketipu sama penjualnya. Karena kalau belinya di all-in nggak akan gitu. Pasti akan ditanyai berat badannya berapa mas gitu. Kalau beli di all-in pasti gitu. Kalau all-innya nggak tanya-tanya itu salesnya nggak bener itu. Sales yang seenaknya. Kalau penjual sales all-in beneran nggak akan kayak gitu. Kalau all-in YSS di Indonesia nyerah saja wis. Karena sales resminya YSS di Indonesia itu memutuskan orang Indonesia butuhnya keras. Suspensi YSS harus terkenal sebagai suspensi yang keras kayak gitu wis. Salesnya Indonesia nggak ngerti apa karepe. Tapi untungnya nggak semua itu keras. Terus nggak ada konsistensi sama sekali. Jadi di YSS contohnya ada Pro Z, ada DTG yang tanpa tabung. Yang pakai tabung biasanya belakangnya ada kata series, K series, C series, Gold series. Apalagi power apa gitu lah, lupa lah. Yang jelas ada yang nggak pakai tabung dan ada yang pakai tabung. Tipenya beda-beda. Dan ternyata ukuran per YSS itu nggak sama, nggak seragam. Dan yang menentukan apa nggak ngerti, nggak jelas. Ada yang nggak pakai tabung itu empuk, bisa dibandingkan dengan punya all-ins, kebetulan pakai satuan yang sama. Ada yang pakai tabung itu empuk, jadi ada yang tabungnya lebih empuk daripada yang nggak pakai tabung. Ada yang nggak pakai tabung lebih empuk daripada yang pakai tabung. Ini random.
Untuk beda motor, untuk beda pemakaian motor beda, beda tipe beda, ngacak. Jadi harus pinter-pinter sendiri kalau beli oli. Ya sudah, intinya itu. Yang pertama per, yang kedua setelan kompresi harus mulai dari nol. Tabung atau enggak itu tergantung pabriknya. Kalau pabriknya ngawur, pakai tabung pun tetap keras, nggak enak, nggak nyaman, walau harganya jutaan. Jadi sudah, sekian saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.